Oke, kita lanjut ke bab 2, yaitu tentang sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Dibagi menjadi 4 subbab. Yang pertama itu membahas tentang sistem hukum di Indonesia, yang kedua itu mencermati sistem peradilan di Indonesia, yang ketiga mengenai sikap yang sesuai dengan hukum, dan yang keempat sikap yang bertentangan dengan hukum dan sanksinya. Yang pertama, kita membahas sistem hukum di Indonesia. Di sini ada pengertian hukum menurut beberapa ahli. Di sini saya hanya mencantumkan 3 orang saja. Yang pertama itu Immanuel Kant. Beliau berpendapat bahwa hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain menurut peraturan hukum tentang kemerdekaan. Yang kedua menurut Simorangkir dan Borjono Sastro Pranoto. Mereka berpendapat hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan itu berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Yang ketiga ada S.M. Amin, S.H. Beliau berpendapat hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Selanjutnya ada unsur, ciri, kaidah, dan sifat hukum. Yang pertama unsur hukum, yaitu ada peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Yang kedua, peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Yang ketiga, peraturan itu bersifat memaksa. Dan yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas. 2. Ciri hukum. Ciri hukum adalah adanya perintah atau larangan yang harus dipatuhi setiap orang. Perlu ada peraturan yang mengatur dan memaksa tata tertib itu untuk ditaati yang disebut hukum. Siapapun yang melanggar dapat dikenakan sanksi yang berupa hukuman. Kemudian yang ketiga ada kaidah hukum. Kaidah hukum itu berisi perintah. Kaidah hukum yang sudah ditetapkan mau tidak mau harus dijalankan, seperti ketentuan wajib pajak. Terus berisi larangan. Jadi kaidah hukum itu mengatur ketentuan terhadap suatu perbuatan yang tidak boleh dilakukan, seperti larangan mencuri. Kemudian ada berisi perkenan. Ya, kaidah hukum itu mengatur ketentuan hukum yang tidak mengandung perintah dan larangan, boleh digunakan dan boleh juga tidak digunakan, seperti penyijian pernikahan. Yang keempat, ada sifat hukum. Hukum itu bersifat mengatur dan memaksa. Penggolongan hukum menurut sumbernya ada hukum undang-undang, hukum adat dan hukum kebiasaan, hukum jurisprudensi yaitu hukum yang terbentuk karena keputusan hakim, dan hukum traktat yaitu hukum yang ditetapkan oleh negara-negara dalam suatu perjanjian antar negara. Menurut bentuknya ada hukum tidak tertulis dan hukum tertulis. Menurut tempat berlakunya ada hukum nasional yaitu hukum yang berlaku dalam wilayah suatu negara tertentu. Ada hukum internasional yaitu hukum yang mengatur hubungan hukum antar negara dalam dunia internasional. Dan ada hukum asing yaitu hukum yang berlaku di wilayah negara lain. Menurut waktu berlakunya ada hukum positif yang berlakunya sekarang, hukum negatif yang berlakunya di masa yang akan datang, dan hukum asasi atau hukum alam. Penggolongan hukum berdasarkan cara mempertahankannya. Yang pertama hukum material, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang larangan dan hal yang boleh dilakukan. Misalnya hukum pidana, perdata, dan dagang. Yang kedua hukum formal, yaitu hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material. Misalnya KUHP atau hukum acara perdata dan sebagainya. Berdasarkan sifat, yang pertama bersifat memaksa, yang dalam keadaan apapun bersifat mutlak. Yang kedua bersifat mengatur, yang mengatur hubungan antar individu yang baru berlaku apabila yang bersangkutan tak menggunakan alternatif lain yang dimungkinkan oleh hukum. Misalnya pewarisan berdasarkan undang-undang baru mungkin bisa dilaksanakan jika tak ada surat wasiat testamen. Berdasarkan wujudnya, yang pertama hukum objektif, yaitu yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku umum. Yang kedua hukum subjektif atau hak,
yaitu hukum yang timbul dari hukum objektif berlaku terhadap seseorang atau lebih. Menurut pribadi yang diaturnya, yang pertama hukum satu golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi golongan warga negara tertentu. Yang kedua hukum semua golongan, yaitu hukum yang berlaku bagi semua golongan warga negara tertentu. Yang ketiga hukum antar golongan, yaitu hukum yang mengatur hubungan dua orang atau lebih yang masing-masing tunduk pada sistem hukum yang berlainan. Penggolongan hukum menurut isi masalah yang diaturnya. Ada hukum privat dan ada hukum publik. Hukum privat mengutamakan kepentingan individu, mengatur hal mendasar yang bersifat khusus, dipertahankan oleh individu. Asas perdamaian diutamakan dan diupayakan oleh hakim. Gugatan dari pihak penggugat dapat ditarik kembali setiap saat dan sanksinya berbentuk perdata. Macam hukumannya berupa denda atau hukuman kurungan sebagai pengganti hukuman denda. Hukum publik mengutamakan pengaturan kepentingan umum, mengatur hal mendasar yang bersifat umum, dipertahankan oleh negara melalui jaksa, tidak mengenal asas perdamaian. Gugatan tidak dapat dicabut kembali dan sanksinya umum. Macam hukumannya adalah hukum mati, penjara, kurungan, denda, dan hukum tambahan. Tujuan hukum secara universal adalah menciptakan ketertiban, ketentraman, kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Menurut Onoto Hamijojo, tujuan hukum adalah mendatangkan tata dan damai dalam masyarakat secara reguler, mewujudkan keadilan, dan menjaga agar manusia diperlakukan sebagaimana seharusnya manusia diperlakukan. Fungsi hukum, alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat. Hukum sebagai norma petunjuk untuk kehidupan sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan teratur. Sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, yaitu keadilan secara lahir maupun batin dapat terwujud oleh peran hukum. Dan yang terakhir sebagai penggerak pembangunan. Hukum yang memiliki sifat memaksa dapat menggerakkan pembangunan membawa masyarakat ke arah yang lebih maju. Sumber hukum di Indonesia. Yang pertama perundang-undangan. Yang kedua hukum tidak tertulis. Yang ketiga hukum putusan hakim atau jurisprudensi. Yang keempat traktat. Yang kelima doktrin. Tata hukum Indonesia. Tata hukum Indonesia ada sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Berakhir tata hukum kolonial yang diganti dengan tata hukum Indonesia. Tata hukum diberlakukan dan disahkan oleh negara, bermakna aturan-aturan hukum yang tertata sedemikian rupa yang satu antara lainnya saling berhubungan dan saling menentukan. Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan yaitu segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang ini. Berdasarkan aturan peralihan Pasal 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebelum perubahan tersebut, peraturan yang berasal dari masa pemerintahan Hindia Belanda masih berlaku selama tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau belum dibuat peraturan baru. Ini bersifat sementara. Pengertian dan tujuan sistem peradilan. Sistem peradilan adalah suatu mekanisme dari keseluruhan komponen peradilan nasional, pihak dalam proses peradilan, hierarki kelembagaan peradilan, serta komponen lain yang bersifat prosedural dan saling berkaitan. Tujuan penyelenggaraan peradilan nasional adalah menegakkan hukum dan keadilan. 2. Dasar hukum sistem peradilan. Adapun yang menjadi dasar hukum terbentuknya lembaga-lembaga peradilan nasional sebagai berikut. A. Pancasila, terutama sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Bab 9, Pasal 24, Ayat 2 dan 3. C. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. D. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. E. Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
F. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. G. Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. H. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. I. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. J. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. K. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. L. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. M. Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. N. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. O. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. P. Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Q. Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. R. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Perundang-undangan di atas menjadi pedoman bagi lembaga-lembaga peradilan dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai lembaga yang melaksanakan kekuasaan kehakiman secara bebas tanpa ada intervensi atau campur tangan dari siapapun. Klarifikasi lembaga peradilan. Di Indonesia, lembaga peradilan itu dapat diklarifikasi menjadi dua bagian besar. Yang pertama, di bawah naungan Mahkamah Agung, dan yang kedua di bawah naungan Mahkamah Konstitusi. Peradilan yang berada di bawah naungan Mahkamah Agung ini dapat dibagi menjadi 4 lingkungan peradilan. Yang pertama, peradilan umum. Peradilan umum ini paling sering kita lihat dan temui, mulai kasus pidana seperti pencurian, pembunuhan, narkoba, korupsi, ataupun kasus-kasus lainnya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Yang termasuk peradilan umum ialah A. Peradilan negeri dan peradilan tinggi. Yang kedua, peradilan agama. Peradilan agama adalah peradilan khusus orang-orang beragama Islam yang menangani perkara seperti perkawinan, waris, hibah, wasiat, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dasar hukumnya yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Yang termasuk peradilan agama adalah peradilan agama dan peradilan tinggi agama. Yang ketiga, peradilan militer. Peradilan militer adalah peradilan khusus untuk anggota Tentara Negara Indonesia atau TNI. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Adapun yang termasuk peradilan militer adalah A. Peradilan militer, B. Peradilan militer tinggi, C. Pengadilan militer utama, D. Pengadilan militer pertempuran. Yang keempat, Peradilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Ini adalah peradilan yang khusus menangani sengketa atau tata usaha negara. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Yang termasuk dalam PTUN ini adalah A. Peradilan Tata Usaha Negara, B. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Mahkamah Agung sendiri adalah peradilan tinggi yang menangani kasus-kasus yang dimintai upaya hukum, kasasi, dan peradilan umum, agama, militer, dan tata usaha negara. Agar semakin jelas,
peradilan memiliki tingkatan-tingkatan. Pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Sedangkan Mahkamah Konstitusi adalah pengadilan tingkat pertama dan terakhir, dan keputusannya bersifat final. MK ini menangani kasus-kasus seperti menguji undang-undang terhadap Undang-Undang 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang wewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, memutus perselisihan antar hasil pemilihan umum dan kewarganegaraan yang diberikan oleh undang-undang. Perangkat lembaga peradilan. Perangkat lembaga peradilan di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tepatnya pada pasal 18. Lingkungan kekuasaan kehakiman meliputi 5 lembaga peradilan, yaitu A. Peradilan umum. Peradilan umum adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya. 1. Pengadilan negeri. Pengadilan negeri merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota, dan memiliki daerah hukum mencakup wilayah kabupaten atau kota tersebut. 2. Pengadilan tinggi. Pengadilan tinggi merupakan organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di ibu kota provinsi dan memiliki daerah hukum mencakup wilayah provinsi. B. Keadilan agama. Peradilan agama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1999, dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Peradilan agama sendiri terdiri dari pengadilan agama dan pengadilan agama tinggi. Pengadilan agama adalah organ kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di Kota Madia atau ibu kota kabupaten, meliputi wilayah Kota Madia atau kabupaten. C. Peradilan militer. Peradilan dalam lingkungan peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan angkatan bersenjata yang meliputi pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. 1. Pengadilan militer. Susunan persidangan peradilan militer untuk memeriksa dan memutuskan perkara pidana pada tingkat pertama adalah 1 orang hakim, kedua, dan 2 orang hakim anggota yang dihadiri 1 auditor militer atau auditor militer tinggi dan dibantu 1 orang panitera. Pengadilan militer tinggi. Susunan persidangan pengadilan militer tinggi untuk memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat pertama adalah 1 orang hakim ketua dan 2 orang hakim anggota yang dihadiri 1 orang auditor militer atau auditor militer tinggi dan dibantu 1 orang penitera. 3. Pengadilan militer utama. Susunan persidangan pengadilan militer utama untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa tata usaha angkatan bersenjata pada tingkatan pembanding adalah 1 orang hakim, 1 orang hakim ketua, dan 2 orang hakim anggota dan dibantu 1 orang penitera. 4. Pengadilan militer pertempuran. Susunan persidangan peradilan militer pertempuran untuk memeriksa dan memutus sesuatu perkara pidana adalah 1 orang hakim ketua dengan beberapa hakim anggota yang keseluruhannya selalu berjumlah ganjil, yang dihadiri 1 orang auditor militer atau auditor militer tinggi dan dibantu 1 orang penitera. D. Peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara dibuat dengan tujuan dalam rangka menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum, sehingga dapat diberi pengayoman kepada masyarakat. Hal ini mengenai peradilan tata usaha diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Peradilan tata usaha dari PT UN dan Peradilan Tinggi Tata Usaha Negara PT TUN. Tugas peradilan tata usaha negara adalah memeriksa dan memutuskan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, memeriksa dan memutuskan serta mengadili
antara pengadilan tata usaha negara dalam daerah hukumnya, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa tata usaha negara. Yang terakhir, Komisi Yudisial (KY). Komisi Yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lain. Komisi Yudisial terdiri dari pimpinan dan anggota. Pimpinan yudisial terdiri atas seorang ketua dan seorang wakil ketua yang merangkap anggota. Komisi Yudisial memiliki 7 anggota yang merupakan pejabat negara dan direkrut dari mantan hakim, praktis hukum, akademis hukum, dan anggota masyarakat. Peranan lembaga peradilan. Yang pertama, di lingkung peradilan. Umumnya, kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Mahkamah Agung memiliki kekuasaan dalam lapang peradilan di Indonesia. MA berperan dalam proses pembinaan peran lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan. Dalam pasal 20 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 disebutkan bahwa Mahkamah Agung memiliki wewenang seperti berikut. 1. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap keputusan yang diberikan kepada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. 2. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. 3. Kewenangan lain yang diberikan undang-undang seperti memberi pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan gerasi dan rehabilitasi. B. Lingkungan peradilan agama. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama. Berdasarkan pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. C. Lingkungan peradilan tata usaha negara. Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara atau orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dari pusat maupun dari daerah sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. D. Peraturan peradilan militer. Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak berikut. Yang pertama, anggota TNI. Kedua, seorang yang menuntut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI. 3. Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang. 4. Seseorang yang tidak masuk ke dalam angka 1, 2, dan 3. Tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Kehukum dan Perundang-undangan harus diadili oleh pengadilan militer. E. Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peran kekuasaan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 wewenang dan 1 kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusnya bersifat final untuk perkara-perkara seperti berikut. 1. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara dan kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Memutus pembubaran partai politik. Dan yang terakhir, memutus
perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Hukum ada untuk dipatuhi. Kepatuhan terhadap hukum akan menciptakan ketertiban, dan sebaliknya akan menciptakan ketidakpatuhan terhadap hukum. Ketaatan terhadap hukum merupakan konsep nyata dari dalam diri seorang. Ketaatan terhadap hukum diwujudkan dengan sikap yang sesuai hukum yang berlaku. Sikap yang sesuai dengan hukum adalah sikap menaati semua hukum dan norma yang berlaku. Contoh sikap yang sesuai dengan hukum ditunjukkan dalam hal-hal sebagai berikut. Dalam keluarga, yaitu seperti mematuhi nasihat orang tua, melaksanakan tugas sesuai kesepakatan keluarga, membersihkan rumah sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dalam aturan sekolah, seperti menghormati guru, mematuhi tata tertib sekolah, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, melaksanakan tugas piket, tidak menyontek saat ulangan. Dan dalam masyarakat, ikut serta melaksanakan ronda malam, mengikuti kegiatan kerja bakti, menaati peraturan adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat. Dan dalam negara, seperti turut serta membela negara, menaati hukum negara yang berlaku, menjaga kelestarian alam sekitar, turut serta membela negara, menjaga nama baik bangsa dan negara, membuat atau memiliki kartu tanda penduduk jika sudah cukup umur, mempunyai surat izin mengemudi ketika mengendari kendaraan, dan membayar pajak. Merupakan sikap-sikap yang mencerminkan ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku di negara. Sikap yang bertentangan dengan hukum beserta sanksinya timbul karena kurangnya kesadaran hukum. Merupakan perilaku yang mengaturnya terdapat dalam KUH pidana atau KUH perdata. Menyatakan permusuhan, kebencian, dan penghinaan terhadap suatu golongan rakyat di muka umum terdapat pada pasal 1560 KUHP. Mengetahui permufakatan jahat tetapi tidak mencegah atau melaporkan pada pasal 164. Melanggar kesusilaan pada pasal 281 KUHP dengan sengaja merampas nyawa orang lain pasal 338 KUHP. Mabuk di muka umum yang merintangi lalu lintas dan ketertiban atau mengancam keselamatan orang lain pasal 492 KUHP. Melakukan pembelian, penjualan, atau penyimpanan dari barang hasil curian pasal 481 KUHP. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Jenis hukuman pidana dikelompokkan sebagai berikut. Dalam pidana pokok terdapat pidana mati dan pidana penjara. Pada pidana penjara terdapat seumur hidup dan sementara minimal 20 tahun. Pidana kurungan minimal 1 hari, maksimal 1 tahun. Pidana denda yaitu pengganti hukum kurungan. Pidana tutupan dijatuhkan berdasarkan alasan politik yang diancam hukuman penjara oleh KUHP. Pidana tambahan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan, penyitaan barang-barang tertentu, pengumuman keputusan hakim. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan maaf yang sebesar-besarnya terutama kepada Pak Agung selaku guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan bila presentasi kami masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.